Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, guru ekonomi di SMA swasta PAB 8 Saintis. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Prodi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor induk mahasiswa 231446177 dan nomor peserta PPG 2016998222346. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi kegiatan ekonomi produksi dan model pembelajaran problem based learning. Video ini ditujukan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, terlebih dahulu ketua kelas pimpin doanya. Seluruhnya sudah bersiap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan syariatnya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, coba diperhatikan sampah yang ada di bawah meja dan kursinya atau yang ada di dalam lacinya. Jika ada sampah diambil, keluar, diletakkan ke tong sampah. Ya, dibersihkan dulu laci-lacinya, yang ada sampahnya bisa langsung dibuang ke tong sampah ya. Bangkunya dan mejanya diluruskan dari yang depan ke belakang. Diluruskan. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu. Coba sekretaris Yani ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, udah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, coba Ibu tanya, Ibu mau merefleksi materi sebelumnya dulu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, bagus sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kebutuhan. Kalian masih ingat kebutuhan itu apa? Ya? Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan dan harus dipenuhi. Iya, betul sekali. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan dan harus atau wajib dipenuhi. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ya. Primer, sekunder, dan tersier. Iya, bagus. Primer, sekunder, dan Tersier.
pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Ya boleh. Terutama untuk ya benar ya. Jadi produksi itu adalah proses pengolahan barang. Jadi di sini kita akan membahas materi mengenai produksi. Mampu menganalisis pengertian, tujuan, dan pelaku kegiatan ekonomi produksi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis masalah kegiatan produksi dengan benar. Nah, jadi untuk hari ini di materi produksi ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, di mana pembelajaran ini berbasis masalah. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materi, yaitu kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Di mana kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Namun untuk hari ini kita hanya membahas kegiatan produksi saja. Ayo, coba kalian, siapa dari kalian yang bisa memberikan contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau yang ada di dekat kalian? Contohnya seperti ibu membuat nasi goreng dan tulis. Nah, untuk agar kalian bisa gampang mengingat ketiga kegiatan ekonomi beserta pelaku-pelakunya, di sini Ibu akan menayangkan atau kita sama-sama menyanyikan lagu kegiatan ekonomi. Di mana lagu kegiatan ekonomi ini nadanya seperti nada potong bebek angsa, tapi liriknya kita ganti dengan kegiatan ekonomi. Bisa ya? Sama-sama ya? Nah, sama-sama kita ikuti lagunya dengan bertepuk ya. Nah, ini adalah lagu kegiatan ekonomi. Seperti yang sudah di awal Ibu katakan tadi, bahwasanya kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Pertama kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Itu dia pelakunya. Yang kedua kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi kita sebut distributor. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut konsumen. Bagus. Jadi inilah 3 pelaku ekonomi. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video kegiatan produksi roti. Jadi sama-sama kalian simak videonya dengan baik. Makanan roti, orang Mesir sudah menganggap 40 jenis roti berani. Kemudian pada abad pertengahan, roti telah menjadi makanan pertama bangsa Eropa Barat atas bantuan musuh orang Romawi yang membawa pembuat roti dengan oven mereka. Selain rasanya, kepopuleran roti dipengaruhi juga karena roti cukup tahan lama dan juga mudah untuk diolah dengan berbagai tambahan nutrisi yang dibutuhkan, seperti telur maupun sayuran yang cocok dijadikan untuk sarapan di pagi hari. Untuk sajian yang lebih simpel, Anda dapat memoleskannya dengan selai yang tidak memakan waktu yang lama untuk membuatnya. Begitu populernya roti sebagai makanan pokok Eropa, pabrik roti seperti ini dapat beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk
ini membutuhkan banyak gedung untuk operasinya, sehingga pabrik harus menyimpan gandum dalam drum besar yang disebut dengan silo. Supplier bahan baku mengantarkan tepung 2 kali sehari dalam tanker. Selanjutnya tepung dipompa dari tanker untuk bagian atas silo. Selain gandum, bahan utama. Nah, kalian sudah sama-sama melihat video kegiatan produksi roti. Coba dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira menurut kalian tujuan dilakukannya kegiatan produksi itu apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bagus. Utang itu. Nah, jadi itu produksi itu benar yang dikatakan bilang bahwasanya tujuan produksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika kalian menginginkan roti, kalian tidak lagi harus membuat roti di rumah, tidak lagi harus membuat roti sendiri. Tapi kalian tinggal pergi ke toko roti, beli roti. Itu dia ya. Jadi itu tujuan dari video dari kegiatan produksi. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video salah satu pedagang yang ada di sekolah kita. Siapakah dia? Ya, coba sama-sama lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membawakan salah satu dari sekolah kita. Ini saya memperkenalkan karena ini merupakan
produksi itu ada apa-apa aja? Ada Bu, ada modal, tenaga kerja, dan tempat. Oke ya, benar ya jawabannya. Faktor-faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang menunjang proses kegiatan produksi agar produksinya itu bisa maksimal. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Di situ ada mengenai pengertian produksi. Pengertian produksi tadi sudah sama-sama kalian pahami. Di sini Ibu simpulkan kembali bahwasanya pengertian produksi itu ada dua. Yang pertama, menambah nilai guna suatu barang. Yang tadinya murah menjadi mahal. Yang tadinya kalau misalnya pakaian itu barang mentahnya itu benang, mungkin akan lebih mahal lagi harganya kalau dia sudah dijahit menjadi baju atau pakaian. Nah, pengertian produksi yang kedua yaitu mengolah barang mentah menjadi setengah jadi maupun siap pakai. Contohnya tadi yang seperti dikatakan pakaian. Pakaian barang mentahnya apa? Benang. Benang dirajut menjadi kain. Kain itu barang setengah jadinya. Barang jadinya apa? Iya, baju, pakaian, rok, celana, rompi, jaket, jilbab. Nah, itu termasuk ke barang jadi. Nah, selanjutnya tadi juga udah sama-sama kita ketahui mengenai tujuan dari kegiatan produksi. Tujuan dari kegiatan produksi ini kita bagi lagi menjadi tiga. Ada tujuan umum, ada tujuan bagi produsen dan konsumen. Untuk tujuan umum, tujuan kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Seperti yang Ibu katakan tadi, ketika kita ingin memakan roti, kita nggak harus lagi membuat roti sendiri, tapi kita bisa pergi ke toko roti untuk membeli rotinya. Yang kedua, bagi produsen atau penjual
menjual. Kegiatan produksi itu tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Bagi penjual roti, tujuan dia melakukan kegiatan produksi apa? Menjual roti. Menjual roti tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga, terakhir, bagi konsumen, tujuan kegiatan produksi apa? Untuk menyediakan berbagai barang pemenuh kebutuhan. Seperti kita, konsumen, kita butuh nasi. Terkira kita ke toko sembako untuk membeli beras. Enggak lagi kita yang nanam padinya, panen padinya, ya kan? Kita tinggal pergi ke toko sembako, gitu ya, mengenai tujuan kegiatan produksi. Nah, yang ketiga di sini ada faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini adalah segala sesuatu yang mendukung kegiatan produksi. Yang pertama ada faktor alam, baik tanah, air, yang ada kaitannya dengan alam itu faktor alam. Dimana ketika kita mau memproduksi suatu barang, pasti kita berada di alam, berada di atas tanah, berada di bangunan, itulah faktor alam. Yang kedua, udah ada faktor alamnya, harus ada faktor tenaga kerja. Seperti video Mang Udin tadi, ada tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya keluarganya sendiri, dari anaknya, istrinya, sampai ke orang tuanya. Harus ada tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah faktor modal. Nah, jadi di sini faktor modal itu bukan cuma uang, tapi faktor modal juga bisa barang. Kayak Mang Udin tadi, faktornya bukan cuma uang, tapi kayak gasnya, gerobaknya, keretanya, itu juga termasuk modal. Nah, yang terakhir ada keahliannya. Kalau Mang Udin tadi keahliannya kah? Iya, membuat bakso. Harus ada keahliannya, baru terjadi lagi kegiatan produksi. Sama seperti supir angkot, dia juga ada keahliannya. Apa keahliannya? Iya, nyetir. Ada lagi tadi di pabrik roti harus ada karyawan yang memiliki keahlian. Keahliannya apa? Membuat roti, mengolah tepungnya, mengaduk tepungnya, harus ada keahlian tersendiri. Itu mengenai faktor-faktor produksi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Jadi kalian bisa duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di depan sini, kelompok 2 di belakang sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana dengan membentuk U. Kelompoknya, nama kelompoknya sudah Ibu tampilkan di slide. Oke, baik. Udah duduk bersama kelompoknya semua? Oke, kalau sudah, di sini Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini bisa sama-sama kalian baca dan kalian selesaikan, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, coba diperhatikan dulu LKPD-nya. Di situ ada identitas, ada mata pelajaran, kelas, materi, kelompok, itu kalian isikan kelompok berapa dan nama anggota kelompok kalian dituliskan juga. Setelah itu, kalian baca artikelnya mengenai permintaan masker yang meredup sekarang ini. Setelah itu, kalian kerjakan soal yang ada di lembar berikutnya. Nah, soal pertama, itu kalian harus mencari masalah apa yang terdapat pada artikel yang kalian baca. Yang kedua, kalian cari faktor penyebab masalah terjadi itu kenapa. Nah, diletakkan, dituliskan juga nanti di LKPD-nya. Yang ketiga, kalian cari solusi dari masalah yang terkandung dalam artikel itu apa. Ada masalah, ada penyebab masalah, ada solusinya. Jadi nanti kalian tuangkan juga di LKPD-nya. Dan terakhir, kalian jelaskan apa yang terjadi jika masalah tersebut tidak terselesaikan. Bisa semuanya? Nah, dikerjakan di LKPD-nya masing-masing. Boleh menggunakan buku paket ataupun internet untuk menjawab pertanyaan yang ada di artikel tersebut. Bisa ya? Bisa mulai dikerjakan.
Kira-kira permasalahannya apa? Masalahnya adalah penurunan permintaan Faktor permasalahan terjadi apa? faktor penyebab masalahnya virus COVID sudah mengalami angka penurunan. Terus masalah yang terjadi jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan, lalu apa yang terjadi? Yang akan terjadi mungkin meningkatnya angka pengangguran. Terus solusi yang kira-kira yang harus diselesaikan apa? Solusinya mungkin produsen masker medis bisa bergerak dan produsen masker kain. Selamat siang semuanya. Siap. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kegiatan produksi. Perkenalkan, nama saya Sofie Nurul. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya. Saya Didi Francisco Panjang, saya sebagai pemateri. Saya Dita Anggreni Ginting sebagai pemateri. Saya Melati sebagai pemateri. Saya Jonas Besari sebagai pemateri. Saya Putri Gazura sebagai konsulen. Oke, mari kita masuk saja ke permasalahannya. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai faktor penyebab masalah dan solusi mengenai kegiatan produksi yang akan dibacakan oleh teman saya. 1. Masalah yang terjadi terkait tentang kegiatan produksi yang terdapat pada artikel yaitu 1. Permintaan masker mulai meredup. 2. Permintaan belum memiliki strategi untuk produsen. Penyebab masalah yang terdapat pada artikel yaitu 1. Berdasarkan aturan dari Bapak Jokowi bahwasannya penggunaan masker tidak lagi diwajibkan. Hal ini seiring dengan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. 2. Sementara itu, menurut pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga mempersilahkan masyarakat yang ingin melepas maskernya berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas. Maka masyarakat memutuskan untuk tidak lagi menggunakan masker baik di luar maupun di dalam ruangan. 3. Harga masker impor lebih murah dibandingkan harga masker lokal. 4. Mulai tren masker kain. Berdasarkan artikel, solusi yang tepat agar masalah tersebut terselesaikan adalah dengan melakukan kampanye menggunakan masker. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini maupun beberapa minggu ke depan akan gencar-gencarnya pelaksanaan kampanye. Mengingat di bulan Februari kita akan mengadakan pemilihan umum. Maka pemerintah membuat solusi jangka pendek melalui kampanye memakai masker. Mereka berujar pihaknya akan tetap menghimbau masyarakat untuk terbiasa menggunakan masker. Apabila produksi masker tidak segera terselesaikan, maka yang akan terjadi adalah kemungkinan akan ada pengurangan tenaga kerja. 1. Dan mungkin akan terjadi defisit pada anggaran produser masker. 2. Para produser masker mungkin akan beralih ke industri lain yang lebih mempunyai progres. Oke, di sini kami telah membacakan hasil analisis kami mengenai kegiatan produksi. Apakah ada yang ingin bertanya? Menurut pendapat kalian, solusi apa yang paling tepat agar permasalahan penurunan produksi masker yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan? Pertanyaan dari Fatih akan dijawab oleh teman saya. Solusi menurut kelompok kami, solusi yang tepat untuk mengatasi penurunan produksi masker adalah 1. Dengan cara membuat inovasi baru seperti memproduksi masker lain. 2. Produsen masker bisa beralih ke industri lain yang sedang merangkak saat ini. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
sebentar pada masyarakat Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Amel. Menurut kelompok kami, produk-produk yang sekarang dijual oleh masyarakat di Indonesia adalah produk-produk yang mengacu pada produk kuliner. Contohnya, produk kuliner yang berbahan baku mie ataupun ayam. Masih ada yang ingin bertanya? Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau bisa kembali. KPD-nya bisa ibu kumpulkan ya. Oke, baik, sudah tampil dan jawabannya juga cukup bagus semuanya. Jadi beri tepuk tangan untuk kita semua. Bisa kembali ke tempat duduk semula. Nah, kita sudah menjalani rangkaian proses pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ibu aja kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya, Sisi. Kesimpulannya adalah masalah-masalah produksi akan terselesaikan apabila faktor-faktor produksi digunakan secara maksimal. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Terus, tadi mengenai faktor-faktor produksi, ada berapa faktor produksi? Ada? Ada 4. Yang pertama faktor alam. Yang kedua faktor tenaga kerja. Yang ketiga faktor modal. Yang keempat ada faktor keahlian. Iya, keahlian. Nah, di situ sampai di situ dulu. Sekarang ibu akan membagikan soal post-test untuk mengukur kemampuan akhir kalian. Apakah kalian sudah benar-benar memahami materi kegiatan produksi dengan baik atau belum? Dikerjakan post-testnya ya. Baik, kita sudah mempelajari mengenai kegiatan produksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian sudah paham semuanya? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ketua kelas bisa pimpin doanya. Hidup bersiap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada ibu guru beri salam.